Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke baik, jadi langsung aja pada kesempatan video kali ini di sini aku ada informasi terbaru mengenai bantuan modal kerja. Nah, setelah aku cari-cari informasi, ternyata aku menemukan nih cara daftar bantuan modal kerja ini. Dan aku juga menemukan informasi bahwasanya bantuan modal kerja ini kita bisa melakukan pendaftaran secara online lewat HP kita masing-masing. Dan ini mudah banget, teman-teman. Nah, jadi di video ini aku akan kasih tahu kepada kalian cara daftar bantuan modal kerja. Jadi buat teman-teman yang mau daftar dan mau mendapatkan bantuan ini, pastikan kalian ikuti terus video ini sampai habis dan simak baik-baik biar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi mengenai cara daftar bantuan ini secara lengkap dan jelas juga. Oke, baik teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan bantuan ini. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwasanya bantuan modal kerja ini baru-baru aja Bapak Presiden sudah secara resmi memberikan dan menyerahkan bantuan modal kerja ini di Istana Merdeka, dan bantuan ini diberikan sebesar 2,4 juta rupiah. Dan untuk teman-teman ketahui juga bahwasanya bantuan modal kerja ini diberikan untuk khusus para pelaku usaha. Nah, kemarin itu ada beberapa perwakilan usaha itu diundang di Istana Merdeka dan langsung penyerahan bantuan oleh Bapak Presiden sebesar 2,4 juta rupiah. Dan bantuan modal kerja ini diberikan kepada pelaku usaha itu bertujuan agar lebih mengembangkan usahanya lagi agar terus maju dan bisa mempertahankan usaha kalian, karena banyak sekali masa pandemi saat ini itu banyak sektor-sektor usaha yang terancam usahanya akibat pandemi. Nah, inilah tujuan Bapak Presiden memberikan bantuan modal kerja kepada para pelaku usaha sebesar 2,4 juta rupiah. Oke, jadi biar cepat, gimana nih cara daftar bantuan modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah? Nah, di video ini aku langsung aja kasih tahu kepada kalian. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman, buat kalian yang baru bergabung atau masih belum subscribe juga, yuk nggak usah segan, langsung aja klik tombol subscribe di bawah, karena channel ini akan terus memberikan kalian informasi-informasi bantuan pemerintah lainnya lagi. Jadi teman-teman nggak akan rugi sama sekali, langsung aja subscribe di bawah dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan jika ada informasi dan upload terbaru dari channel ini. Oke, baik teman-teman, langsung aja kita masuk ke cara daftar bantuan modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah. Nah, jadi aku langsung aja kasih tahu syarat-syaratnya dulu dalam mendapatkan bantuan modal kerja. Jadi ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi sebelum mendaftar bantuan ini. Nah, jadi langsung aja untuk syarat pertama, pastikan kalian adalah seorang warga Indonesia. Terus syarat yang kedua, pastikan kalian sudah memiliki KTP dan sudah berusia 18 tahun ke atas. Terus kita lanjut syarat yang ketiga, pastikan kalau kalian telah memiliki usaha. Dan syarat keempat, pastikan juga kalian bukan seorang PNS, TNI, Polri, DPR, BUMN, BUMD atau pejabat lainnya lagi. Dan saran kelima atau saran terakhir, pastikan juga kalian tidak memiliki kredit pinjaman di bank atau kredit usaha rakyat atau KUR. Nah teman-teman, jadi itulah kelima syarat yang harus kalian penuhi untuk bisa mendaftar dan mendapatkan bantuan modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah ini. Nah, jadi aku pastikan kalian sudah memenuhi semua persyaratan tersebut ya. Baiklah, langsung aja aku akan kasih tahu cara daftar bantuan modal kerja ini. Nah, jadi cara daftar bantuan modal kerja ini kalian bisa melakukan pendaftaran baik secara online maupun secara offline. Oke, nah di sini aku kasih tahu untuk daftar secara offline dulu ya, baru secara online. Nah, untuk pendaftaran secara offline ada 4 lembaga yang kalian bisa mendaftar secara offline dengan cara datangi langsung. Nah, jadi ada 4 lembaga. Nah, 4 lembaga tersebut, yang pertama, teman-teman bisa mendaftar secara offline dengan cara datangi ke Dinas Koperasi dan UMKM daerah kalian masing-masing, atau teman-teman bisa juga datangi ke koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Dan yang ketiga, teman-teman bisa juga datangi ke kementerian atau lembaga untuk mendaftar bantuan ini, atau yang terakhir atau yang keempat, teman-teman bisa datangi ke perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Nah, keempat lembaga tersebutlah teman-teman bisa daftar secara offline dengan cara datangi langsung.
Namun yang paling mudah untuk cara daftar bantuan modal kerja secara offline ini, kalian bisa langsung datangi ke kantor Dinas Koperasi dan UMKM di daerah kalian masing-masing. Oke baik, dan untuk melakukan pendaftaran secara online bantuan modal kerja ini mudah banget. Kalian bisa melakukan pendaftaran lewat HP kalian saja. Nah, jadi untuk pendaftaran secara online nih, kalian bisa melakukan pendaftaran lewat link yang akan diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di daerah kalian masing-masing. Karena ada sebagian dinas koperasinya yang bisa membuka pendaftaran dengan dua cara, yaitu bisa secara online maupun secara offline. Nah, nanti kok emang dinas kalian membuka pendaftaran secara online, maka akan diberikan link pendaftarannya, dan link pendaftaran itu akan dibagikan di media sosial, baik itu Facebook maupun Instagram, atau mungkin nanti dari pihak dinas koperasi akan menge-share tentang adanya link pendaftaran secara online, teman-teman. Namun kalian nggak perlu khawatir juga mengenai link pendaftaran online ini. Aku akan bagikan kepada kalian link pendaftaran bantuan ini secara online jika koperasi daerah kalian tuh membuka pendaftaran tuh bisa secara online. Jadi aku akan share di channel ini, pastikan kalian pantau terus channel ini. Oke baik teman-teman. Nah, mungkin kalian bertanya nih, apakah bantuan modal kerja ini sama dengan bantuan UMKM atau bantuan BPUM? Dan setelah aku cari-cari informasi dan aku menuju ke web Sekretariat Presiden langsung dan web ini resmi. Nah, di sini ada bantuan modal kerja dan ternyata teman-teman ada hampir sama dan ada kemiripan dengan bantuan UMKM atau BPUM ini. Nah, ternyata aku cari-cari informasi lagi nih. Ternyata memang benar bantuan modal kerja ini itu sama dengan bantuan UMKM ataupun BPUM. Hal ini dibuktikan dengan nominal besaran bantuan ini. Nah, bantuan modal kerja ini kan diberikan sebesar 2,4 juta. Nah, ini sama juga dengan bantuan BPUM, sama persis, yaitu diberikan sebesar 2,4 juta. Dan juga kemiripannya itu hampir sama-sama diberikan untuk para pelaku usaha. Dan juga bantuan modal kerja ini itu sama juga teman-teman, itu mulai diluncurkan pertama kali di bulan Juli. Dan ini sama banget dan persis dengan bantuan UMKM. Jadi aku pastikan bantuan modal kerja ini sama dengan bantuan BPUM ataupun UMKM. Jelas ya teman-teman semua? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, kapan sih pendaftaran ini dibuka dan kalian bisa mendaftarnya? Oke, jadi bantuan ini untuk saat ini itu masih belum dibuka pendaftaran. Mungkin ke depan akan segera dibuka karena bantuan ini akan dibuka lagi pendaftaran di tahun 2021. Namun untuk jadwal pastinya tanggal berapa dan bulan berapa ini masih belum ada informasi sama sekali. Mungkin ke depannya akan segera dibuka kok. Jadi teman-teman tenang aja. Dan buat kalian untuk cara tahu atau tidaknya bantuan ini itu udah dibuka, teman-teman bisa langsung aja cek Instagram langsung dari Kementerian Dinas Koperasi dan UMKM Pusat, yaitu nama Instagramnya Kemenkop UKM, teman-teman, yang ada centang biru. Nah, itulah Instagram resmi dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang nanti akan ada informasi selanjutnya tentang bantuan ini akan segera dan udah dibuka, teman-teman. Jelas ya? Dan aku juga akan kasih informasi lagi kalau emang bantuan ini sudah resmi dibuka. Jadi buat kalian pantau terus dan stay tune terus di channel ini ya. Dan jika nanti bantuan ini sudah secara resmi dibuka, aku akan kasih tahu juga cara daftar bantuan ini secara online maupun secara offline secara lengkap. Dan juga aku akan bagikan link pendaftaran bantuan ini secara online. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan jika ada informasi dan upload terbaru dari channel ini juga. Oke? Baiklah teman-teman, jadi inilah informasi yang dapat aku berikan buat kalian semua. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jadi buat kalian nih yang ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Sekian dan terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.